Shalom, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Dan mari saat ini kita bersyukur kembali bahwa Tuhan sangat baik. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Mari kita nyatakan bahwa Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Mari kita datang dalam Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur untuk hari ini, untuk hari yang indah ini. Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk menjalani hari-hari kami, menjalani aktivitas kami. Tuhan pimpin setiap langkah kami ya Tuhan, supaya kami bisa menjalani hari-hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, kiranya Tuhan terus menyertai dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kita bersama. Kita masih bersama dengan GKI Pondok Daud, dan pada pagi hari ini mari saya ajak Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan melakukan aktivitas sepanjang hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Kejadian 22 ayat 10 sampai yang ke-17. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini masih berbicara kesetiaan Abraham diuji. Kita tahu bahwa tokoh Abraham di Alkitab ini tidak asing di telinga kita, bagi kita sekalian. Abraham orang yang dipanggil oleh Allah untuk keluar dari tanah nenek moyangnya, yaitu Ur Kasdim, menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Namun dalam perjalanan waktu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, janji-janji daripada Allah itu belum tergenapi. Dan ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, engkau akan menjadi bangsa yang besar, keturunanmu seperti bintang-bintang di langit dan pasir di tepi laut. Menjadi bangsa yang begitu besar, dan nyata saudaraku di tengah perjalanan terus menerus. Namun janji Tuhan itu belum digenapi oleh Tuhan kepada Abraham, yang menjanjikan menjadi bangsa yang besar, menjadi bapa iman percaya. Melalui kisah Abraham ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kesetiaan Abraham diuji. Ada dua hal yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, bahwa kesetiaan diukur dari tindakan dan serta sebuah pengorbanan. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan dengan jelas, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Saudara, kita tahu dari penantian yang cukup lama, Abraham menantikan janji daripada Tuhan.
belum tergenapi ketika menerima janji daripada Tuhan, menerima yaitu anak seorang laki-laki yaitu Ishak diberikan. Dan Allah menyuruh untuk mengorbankan darah perjuangan daripada Abraham bersama dengan Sarah untuk mendapatkan seorang anak adalah sesuatu yang luar biasa dengan pergumulan waktu yang panjang bukan pendek. Di saat itu Sarah sudah haid, sudah mati haid. Bahkan Abraham sudah berumur 100 tahun. Secara medis tidak mungkin, saudaraku, tetapi Allah berjanji menggenapi akan janji-janji. Apa yang diucapkan digenapi. Dan ketika Abraham bersama dengan Sarah mendapatkan Ishak anaknya untuk mempersembahkan sebagai korban bakaran, Abraham taat, Abraham setia. Bahwa kesetiaan itu diukur dengan tindakan dan sebuah pengorbanan. Bagaimana apa yang dilakukan oleh Abraham? Sebuah tindakan yang realita. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah. Dia hanya manut, dia hanya berserah. Sebuah pengorbanan yang luar biasa yang dilakukan oleh Abraham. Dan ketika Abraham mau menyembelih daripada Ishak anak satu-satunya, malaikat Tuhan berkata, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, kepada Tuhan. Kesetiaan membutuhkan satu pengorbanan dan tindakan, bukan hanya kata-kata, tetapi dengan tindakan dan perbuatan, bahkan pengorbanan. Abraham berani bertindak, berani melangkah, berkorban oleh karena perkataan-perkataan daripada Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini berbicara tentang kesetiaan bukan hanya diukur dengan kata-kata, retorika, tetapi mari bersama-sama bagaimana kita bisa menerjemahkan kesetiaan dalam setiap kehidupan kita. Kita mau bertindak, kita mau berkorban, sehingga kesetiaan itu benar-benar nyata dalam setiap kehidupan kita. Hal yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-16 dan 17, bahwa di dalam kesetiaan itu Tuhan menyediakan berkat. Tuhan menyediakan berkat bagi setiap orang yang setia kepadanya. Di dalam ayat 16 dan 17, katanya, kata Tuhan, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Luar biasa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kesetiaan Abraham diuji oleh Tuhan dan akhirnya menghasilkan berkat-berkat yang luar biasa yang diterima oleh Abraham. Dan Abraham memberikan keturunan yang luar biasa seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Keturunanmu itu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu dimanapun berada pada pagi hari ini, kita semua rindu diberkati oleh Tuhan. Kita semua rindu Tuhan memberkati dalam setiap pekerjaan kita, usaha kita, keluarga kita, setiap aspek kehidupan kita, keuangan kita. Mari bersama-sama. Dua hal yang harus kita lakukan seperti Abraham.
ketika kesetiaan Abraham diuji oleh Tuhan. Kesetiaan itu bukan hanya retorika, kata-kata, tetapi melalui tindakan dan pengorbanan. Yang kedua, ketika kita mau melakukan, melangkah, berani bertindak, berkorban untuk Tuhan, maka janji daripada Tuhan, Tuhan akan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Amin. Siapa yang percaya pada pagi hari ini, terus lakukanlah kesetiaan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong dan memberkati setiap aspek kehidupan kita. Amin. Biarlah renungan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita semua. Amin.